Akhirnya aku bisa melewati batas kampung. Sekarang aku akan meninggalkan kampung aneh dan sesat itu. Aku tahu kamu pasti guru wajib dan selama ini ada di belakang teror siluman macan di kampung kita. Kamu jangan pengecut. Hadapi aku sebagai manusia. Kalau kamu membuktikan kesaktianmu. Kamu memang tidak bersalah, tapi kelancangan kamu yang akan kamu bayar dengan nyawa kamu. Aneh bener nih kampung kalau gue katen. Hari gini masih ngambil percaya sama aliran sesat di gunung. Kamu teh bener pisan atuh Yen. Saatunya mereka teh henteu bisa ngabedakeun gitu. Mana anu bener, mana anu salah gitu. Padahal mah geus jelas pisan eta teh urusan perintah Allah teh henteu bisa digonta-ganti sangeunahna gitunya. Aneh, udah gitu kita harus pakai baju beginian mulu lagi, udah kayak tahu. Udah kayak anak sekolah kagak kelar-kelar. Salah satu selir guru wajib tadi subuh sudah berangkat. Sudah pergi mengembara ke daerah lain. Untuk melaksanakan tugas suci. Jadi karena tugasnya untuk melayani guru wajib sudah selesai, maka dia akan diganti oleh Dewinta sebagai selir barunya. Kita kudu kasih tahu tuh sama Aini, sama Malik. Ya. Ayo. Setiap ada selir baru, selir yang lama itu pasti hilang. Ya aku juga nggak tahu sih pergi kemana. Tapi ada warga yang bilang kalau misalkan mereka tuh dicerain dulu supaya istri dan selirnya tuh tetap 3. Jadi guru wajib ini selirnya memang banyak ya? Suka gonta-ganti? Tapi kalian udah dengar belum? Kemarin ada warga yang diserang sama macan kumbang. Aku curiga sih, itu semua ulahnya guru wajib. Karena setiap warga yang gak mengikutin, itu pasti diserang. Iya, Malik sama Farid cerita semalam kalau mereka yang nyelamatin. Jangan-jangan ada hubungannya ya antara guru Walid sama siluman macan kumbang. Aku juga nggak tahu sih, karena aku juga masih menduga-duga. Tapi orang yang diserang sama macan itu orang yang bermasalah sama guru wajib. Aku pamit dulu ya, dalam. Bet ya. Ini. Sebenarnya dari kalian datang di sini pertama kali, aku udah ngeliat kalau misalkan Malik itu punya kekuatan. Ya, aku juga nilai dari beberapa sih. Malik yang punya kekuatan, Fahri yang taat agama, dan kalian yang datang dari dimensi lain. Aku yakin kalian semua ini adalah orang-orang pilihan untuk menyelamatin kampung ini. Sebenarnya dugaan kamu belum tentu benar atau enggak. Tapi kamu tenang aja. Aku pasti bakal bantu kamu ya. Semua ini bisa menjadi milik kamu. Kalau kamu mau menikah dengan saya. Fatimah, kamu hati-hati ya. Jangan sampai kamu ikut terbawa arus sama alirannya guru wajib. Iya ini. Saya dapat info loh, katanya ada salah satu warga yang minum air rendaman tangan guru wajib seketika dia dapat emas atau duit loh. Hah? Seriusan? Kemarin saya dengar ada warga yang dikejar-kejar macan kumbang. Serem banget ya. Iya. Kita harus cari tahu lebih banyak dari soal serangan semalam. Dari yang diceritain sama Fatimah sih,
kalau Pak Wajid ini memang sering gonta-ganti selir. Hebat banget. Hebat. Oh, Bu Yen mau juga nih jadi selirnya ya. Moga mantap. Anak. Ya udah, kalau gitu kita langsung bagi tim aja ya buat langsung observasi kampung ini kayak gimana. Hai, aku sama Fahri sebenarnya kepikiran buat selidikin lebih banyak lagi soal serangan macan semalam. Tapi bener sih yang dibilang sama ini. Seenggaknya kita harus bagi 3 tim. Nanti tiap kelompok ada cowoknya 1 ya. Iya sih. Iya, oke berarti gini aja. Kita bagi jadi 3, aku sama Fahri, Aini sama Malik, dan Dani sama ibu-ibu ya. Iya, bisa. Ya udah kalau gitu biar pembagiannya nanti Dani sama ibu-ibu selidikin kenapa warga kampung sini nggak mau jadi pengikutnya Pak Wajid. Dan Fahri sama Maya coba cari tahu kenapa di kampung ini nggak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran sama Pak Wajid. Nanti aku sama Malik yang cari tahu soal Pak Wajid sendiri ya. Oke, setuju. Jadi gimana ceritanya nih Mas kok bisa sampai luka-luka begini? Jadi gini, saya awal nolak untuk minum air rendaman tangan Guru Wajid itu. Tiba-tiba pas saya pulang, saya diserang sama macan kumbang. Meni serem pisan atuh yen, eta si Wajid teh nya. Terus ada lagi kagak selain bapak yang nolak minum air terus diserang sama macan tuh. Kayaknya bukan cuma saya, teman saya juga nolak. Kabarnya dia pindah dari kampus ini. Ya Allah. Kenapa di kampung ini dilarang untuk baca Al-Quran ya, Pak, Bu? Mungkin tahu alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan meminta pertolongan. Bimbinglah kami semua ke jalan yang lurus, ke jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Diam kamu! Ayo kita pukulan! Bagi kalian! Ayo! Nggak apa-apa kamu, hah? Ya Allah. Nggak apa-apa, Mai. Kayaknya kita jangan terlalu gegabah kayak gini deh. Kita harus hati-hati sama apa yang kita bicarain di sini. Karena ini bukan kamu kita juga. Ya, maaf, Mai. Ada apa, Guru? Maaf, mau nanya. Bapak habis dari tambang ya? Lokasi tambangnya di mana ya, Pak? Aneh banget, bapaknya kita tanya malah diem doang. Ada Kak Ani dan Mbak Sufi. Ada apa, Kak? Kamu gak usah sok manis deh. Kamu tahu nggak? Harusnya semalam itu jatahnya Ani mendampingi Guru Wajid. Ani, kamu jangan diem aja dong. Kamu harus berani protes kalau memang kamu diperlakukan gak adil. Maafin aku, Kak. Aku hanya mentaati perintah Maha Guru, suami dan panutan kita. Aku tahu, kamu itu pintar bersilat lidah. Kamu pikir aku nggak lihat? Kamu terus dari semalam itu merayu suami kita waktu kita makan malam. Ada apa ini siang-siang ribut-ribut? Ini Kak, aku hanya belain Ani. Dia sedih karena jatahnya mendampingi Guru Wajid direbut sama Dewita. Bukan gitu, Kak. Aku nggak bermaksud. Cukup. Sufi, kalau kamu protes seperti itu, sama aja kamu
melanggar kehendaknya Guru Wajid. Apa kamu mau dikirim keluar dari sekarang? Ada apa ini, Mas? Kenapa mereka? Nggak ada apa-apa. Hanya saja mereka baru perkenalan mungkin. Nih, Mas. Saya mau si Fatimah dan teman-temannya yang menumpang di rumahnya itu ikut serta dalam pertemuan suci kita nanti. Tolong kamu atur dengan Sami. Baik, Wajid. Apa yang kalian alami sekarang, pernah aku alami juga dulu, waktu aku berusaha nyari bukti. Tapi karena aku sendiri, jadi aku nggak berani terlalu mencolok. Tapi kamu pernah nggak minum air rendaman yang dikasih sama Pak Wajid? Pernah, beberapa kali. Tapi nggak sampai aku minum, jadi aku tahan di mulut terus aku muntahin lagi. Makanya sekarang aku nggak pernah dapat teror atau kekayaan. Dan sebenarnya aku tuh cuma pura-pura percaya aja sama Guru Wajid dan aku juga pura-pura nurut. Makanya dia nggak pernah ngincar aku atau marah sama aku. Ini nggak bisa dibiarin. Guru Wajid tuh udah musnahin seluruh Al-Quran yang ada di kampung ini. Kita harus ngomong langsung sama dia. Ri, tunggu. Nggak. Aku punya rencana yang lebih baik. Minumlah. Kami nggak akan minum air rendaman itu. Ini semuanya udah nggak benar. Ini semuanya salah. Jangan ada yang ngikutin. Ini namanya penistaan agama. Apa yang kami lakukan ini adalah perintah semesta. Tapi jika kalian tidak mau, maka kalian adalah calon penghuni neraka. Kalian semua nggak seharusnya ngikutin apa yang disuruh sama Guru Wajid. Karena itu semua udah membelot dari ajaran agama. Jaga mulut kalian! Dasar berdosa! Siap pendosa kalau ngikutin sesat sia teh. Kalau kalian emang nggak percaya, silakan minum air rendaman itu. Kalian bakal tahu apa yang terjadi. Kok saya ada di sini? Kami udah mencampur air rendaman itu dengan air doa. Air rendaman itu ada pengaruh gendam di dalamnya. Jadi kalau kalian minum, kalian akan langsung menurut dengan Guru Wajid. Jadi kalian melakukan saya? Kalau begitu saya akan buktikan kepada kalian semua. Jika saya berhasil, kalian semua harus tunduk di depan saya. Jika tidak, maka kalian semua calon penghuni neraka.